warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, siswa dapat diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat mendefinisikan apa itu pengertian dari hidrokarbon. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan siswa dapat menjelaskan macam-macam dari hidrokarbon. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan tata nama senyawa hidrokarbon. Kemudian nanti di akhir kita akan bersama-sama mengidentifikasi seperti apa senyawa hidrokarbon dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja hidrokarbon. Nah, apa sih sebenarnya hidrokarbon itu? Ada yang sudah tahu? Belum ya. Jadi hidrokarbon adalah senyawa organik yang di dalamnya itu mengandung atom karbon atau C. Di sini kelihatan? Kelihatan. Karbon dan H, hidrogen. Jadi di dalam hidrokarbon ini adalah senyawa organik. Ingat ya, bukan senyawa anorganik, tetapi senyawa organik yang mempunyai atom C dan atom H atau karbon dan hidrogen. Nah, setelah itu untuk macam-macam dari hidrokarbon sendiri itu ada 3. Jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Ini menurut keluarganya atau menurut homolog dari hidrokarbon sendiri. Nah, apa itu alkana? Alkana adalah hidrokarbon yang rangkap satu atau rangkap tunggal, yang mempunyai rangkap tunggal. Nah, contohnya seperti ini. H3C mengikat CH3. Jadi rangkapnya hanya tunggal atau satu. Kemudian yang kedua, alkena. Apa itu alkena? Alkena adalah hidrokarbon dengan senyawa rangkap 2. Nih, contohnya adalah H2C mengikat CH2. Di sini ada rangkap 2. Kemudian yang terakhir adalah alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon dengan hidrokarbon yang mengikat atau hidrokarbon dengan senyawa rangkap 3. Di sini 3 ya. Atau alkuna. Seperti itu. Ada HC mengikat CH. Itu adalah contoh dari alkuna. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rumusnya, untuk menentukan rumus, misalnya kita punya C sekian, H sekian. Ini itu sudah ditentukan dari U-page-nya. Jadi nanti misalnya C-nya ditaruh 2, di sini H-nya antara 4 atau 6 atau hanya H itu ditentukan oleh U-page. Seperti itu ya. Misalnya di sini alkana. Alkana dengan rumusnya CnH2n. Berarti di sini misalnya C-nya saya taruh 2, berarti H-nya, karena di sini CnH2n plus 2, berarti C-nya saat 2, berarti H-nya adalah 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Seperti itu. Dan seterusnya sampai di alkena dan alkuna akan mengikuti rumus ini. Nah, untuk alkana sendiri adalah CnH2n plus 2, untuk alkena CnH2n, dan untuk alkuna adalah CnH2n min 2. Jadi di sini bedanya alkana plus 2, alkena tidak ditambah dan tidak dikurang, sedangkan alkuna min 2. Seperti itu ya, dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, selanjutnya tata nama senyawa hidrogen. Jadi hidrogen ini mempunyai senyawa yang mana senyawanya itu akan kita beri nama sesuai dengan aturan U-page. Nah, di situ di buku kalian di halaman 15 kalau tidak salah, di situ sudah dibuka semuanya bukunya, buka dulu. Semuanya dibuka dulu bukunya. Sudah? Sudah. Nah, di situ nanti terdapat aturan-aturan penamaan senyawa hidrokarbon menurut U-page. Dan di situ juga ada seperti misalnya misalnya di mana ya? Di sini kelihatan? Kelihatan, Bu. Misalnya ada untuk alkana ya, ada metana. Kemudian ada untuk satu yang mengikat satu itu metana, mengikat 2 karbon itu etana. Kemudian mengikat 3 karbon itu propana, mengikat 4 butana, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Sudah ada di buku kalian, nanti tinggal dilihat saja. Nah, kita langsung ke
senyawanya. Nah, untuk tata nama senyawa menurut aturan IUPACE itu ada beberapa aturan. Jadi kita harus runtut dari yang atas sampai bawah. Untuk yang pertama itu adalah kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Jadi misalnya di sini ada H3C, maaf ada CH mengikat CH2 mengikat CH dengan rantainya CH2, CH3, CH2, CH mengikat CH3 seperti itu ya. Ini ada rantai-rantainya di sini. Maaf bukan rantai tapi cabang. Ada cabang-cabang di sini. Nah, cara penamaannya bagaimana kalau seperti ini dengan aturan yang sudah kalian lihat di halaman selanjutnya di halaman 17 itu ada. Nah, cara menamainya di sini berarti kan di sini tidak ada cara memberi nomor itu di rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang berarti dari sini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat mau lewat mau dari sini atau dari sini ya nomor satunya, kan kita bingung nih soalnya sama-sama. Nah, caranya adalah kita melihat yang paling dekat dengan rangkap, ikatan rangkap. Sedangkan di sini tidak ada ikatan rangkap kan, di sini hanya ada satu. Jadi tidak ada, ini di sini alkana, jadi tidak alkena atau alkuna. Jadi kita beranjak ke poin selanjutnya yaitu melihat yang paling dekat dengan cabang. Kalau di sini berarti cabangnya akan ada di nomor 1, 2, 3. Di sini akan ada di nomor 3. Sedangkan kalau kita dari sini ada di nomor 1, 2. Berarti kita mulainya dari sini. Kita kasih nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, cara memberi nomor ini kan ada 2 cabang. Ada di sini cabang apa ini namanya? Kalau satu metil ya. Metil. Kemudian di sini ada satu cabang lagi. Ini juga metil. Kemudian di sini ada 2 cabang. Berarti ini adalah etil. Ibu kok enggak, misalnya kalian nanya, ibu kok enggak metana ditulisnya? Iya, karena ini adalah cabang. Kalau misalnya metana, etana, propana, dan butana itu untuk rantai ini, rantai utamanya. Sedangkan ini adalah cabang. Seperti itu ya. Nah, di sini cara penamaannya yaitu di sini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi cara penamaannya setelah kita menentukan cabangnya, kita lihat di cabangnya ini menurut alfabet. Di sini M dan ada E. M dan E lebih duluan mana di alfabet A sampai Z? E kan? Ya, jadi kita dari sini berarti namanya adalah di sini etil ada di nomor 4 etil, ditulis cabangnya 4 etil. Kemudian di sini metil ada di nomor 2 dan nomor 6, 2,6. Metilnya ada 2. Kalau 2 berarti di awalan, kalau misalnya ada 3 berarti 4 dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ya maksudnya 4 etil 2,6 ada 2. Jadi di metil ini rantainya 8, maksudnya ya rantainya 8 rantai utamanya. Berarti oktana. Kenapa gak oktena? Kenapa gak oktuna? Karena ini adalah ikatan alkana, maksudnya alkana, jadi tidak ada rangkapnya. Misalnya di sini tadi di sini dikasih rangkap 2 misalnya disangkap 2, nanti kita sesuaikan dengan cabangnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana di mana bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang sering kita temui. Barang-barang yang bisa kita temui. Misalnya ada NaCl. Ibu hapus ini, udah bisa dihapus? Bisa, Bu. Oke, Ibu hapus ya. Ya. Nah, sekarang untuk percobaannya itu kita akan mereview sedikit di kelas 10, materi kelas 10, yaitu materi senyawa organik dan anorganik. Karena tadi hidrokarbon ini adalah senyawa organik, maka kita akan memberi contoh untuk selanjutnya yaitu gula dan garam.
Oke, dari gula dan garam ini kita akan melihat dan mengidentifikasi mana yang termasuk senyawa hidrokarbon dan mana yang bukan senyawa hidrokarbon. Ini kan kita sudah ketahui dari rumus kimianya ya, seperti itu. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Jadi sekarang kita akan melakukan percobaan tersebut. Pertama ada sampel garam dengan rumus NaCl. Akan dipanaskan dan kita akan mengidentifikasi sifatnya. Baik, setelah dipanaskan dengan waktu yang cukup lama, perubahan yang terjadi adalah bentuk fisiknya menjadi kering. Seperti ini. Pelan-pelan Bu, panas nanti. Seperti ini. Menjadi kering. Dan untuk menjadi kering seperti ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dan ada sampel gula pasir dengan rumus kimia C12H22O11 yang merupakan senyawa hidrokarbon, akan dipanaskan. Ini adalah sampel gula pasir saat dipanaskan, di mana warnanya berubah menjadi warna coklat, tidak hanya kering tetapi menjadi warna coklat dan menjadi lengket, dan juga terdapat uap saat dipanaskan. Perbedaannya adalah pada sampel gula pasir ini untuk mendapatkan perubahan wujud fisik seperti ini tidak memerlukan waktu yang terlalu lama seperti sampel garam. Oke, jadi sesuai dengan percobaan yang tadi telah kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan pasti kita sudah tahu kan senyawa gula ini termasuk senyawa hidrokarbon atau bukan. Nah, kita bisa tahu dari rumus kimianya. Untuk gula, rumus kimianya yaitu C12H22O11. Di sini ada C dan juga H yang termasuk ke dalam pengertian atau ya itu adalah senyawa hidrokarbon. Di sini adalah C dan H, karbon dan hidrogen. Kemudian untuk garam itu kan NaCl. Untuk NaCl sendiri kita tahu rumus kimianya yaitu Na dan Cl. Tidak terdapat, hanya ada natrium dan klorida, jadi tidak terdapat karbon dan hidrogen. Jadi kita sudah tahu, ini loh senyawa hidrokarbon, ini loh bukan senyawa hidrokarbon. Nah, tujuan dari percobaan tadi adalah agar kita mengetahui spesifikasinya, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon itu seperti apa ya kalau misalnya ciri-cirinya seperti itu. Nah, untuk gula sendiri itu ciri-cirinya seperti yang sudah tadi kita lihat, saat dibakar warnanya berubah menjadi kecoklatan sampai hitam ya, ada kecoklatan sampai hitam, kemudian mengeluarkan CO2, itu menimbulkan asap saat dibakar dengan menggunakan O2 atau gas. Kemudian menjadi lengket ya, dan menghasilkan uap. Menghasilkan uap ini karena zat yang mengandung unsur O. Di sini ada O11 ya. Kemudian untuk garam atau NaCl yang bukan merupakan senyawa hidrokarbon, ciri-cirinya tadi saat kita bakar adalah teksturnya menjadi kering ya, kemudian membutuhkan lebih banyak waktu untuk perubahan wujud. Ya, benar sekali. Jadi itulah perbedaan untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dan bukan senyawa hidrokarbon. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Mungkin karena tidak ada. Selanjutnya kalian kerjakan latihan soal di LKS yang telah Ibu berikan. Minggu depan akan diperiksa ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.